sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, tiba saatnya kami mau mendengar Roh Kudus berbicara kepada kami. Biar Roh Kudus yang menegur kami, menyentuh kami, membakar kami. Biarlah firman Tuhan yang mau kami renungkan pagi ini tidak sebagai sebuah pengetahuan saja, tapi firman Tuhan itu mengubah hidup kami. Roh Kudus, berkaryalah Engkau sebebas-bebasnya. Pimpinlah semua kami yang ada di sini, baik jemaat Tuhan, supaya mereka boleh diberi hikmat, pengertian, dan fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Hamba juga yang penuh dengan kelemahan, tidak apa-apanya dan dosa ini, sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kabar baik, Injil saja, dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Karena hanya di dalam Dia kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bet, ini nyala gak Bet? Nyala ya? Shalom. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap disentuh? Siap ditegur? Oke, mari lemesin aja ya. Saudaraku, tema kita hari ini melayani atau dilayani. Ini adalah sebuah pertanyaan, jawab di dalam hati saja. Kalau kita dihadapkan pada pertanyaan ini, maka kita cek diri kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Saudara hidup melayani atau dilayani? Melayani apa dilayani? Saudara kalau antri panjang, sabar enggak? Hah? Sabar. Harusnya sabar. Ya, padahal enggak sabar. Nah, itu indikasi saya mau melayani atau dilayani. Ya. Kalau kita masuk restoran misalnya, ya, greeternya di depan, kita ke meja greeter, tapi kita nggak disambut-sambut gitu. Karena mungkin agak sibuk, nunggu 5 menit, udah dah kita langsung aja di meja yang kosong kita duduk. Tapi dengan kesel ya. Lalu kita mau panggil menu nggak dikasih-kasih, kita pasti sudah kesel. Bener ya? Jujur dong. Pesanan kita nggak sesuai dengan orderan kita pasti marah-marah. Ya. Kira-kira kalau mental seperti itu dilayani atau melayani? Mental dilayani atau mental melayani? Nggak mau jujur ya. Kemarin saya di sosial media lihat ya, ada satu keluarga, bapak, ibu, 2 anaknya, laki-laki yang gede dan perempuan yang kecil, lagi sama-sama nonton film seru. Nggak tahu film apa karena disorotnya dari depan, mungkin drama Korea gitu ya. Tiba-tiba ayahnya haus dan ayahnya bilang ke anaknya yang pertama, "Bang, ambilin minum dong." Gitu. Sambil nonton gitu. Terus si anaknya bilang, "Dek, adiknya yang perempuan, ambilin minum dong." Lalu adiknya nengok ke mamanya yang ada di sofa bilang, "Mama, ambilin minum dong." Lalu mamanya bilang, "Papa, tolong ambilin minum." Akhirnya papanya pergi ke dapur, ambil minum terus dikasih ke mamanya. Mamanya terima terus kasih ke anak yang kecil, "Ini Dek," gitu. Terus adik bilang, Bang, ini minumnya." Dan abangnya akhirnya kasih ke papanya minum. Ya, sekeluarga ini basicnya nggak ada yang mau dilayani, nggak mau melayani tapi dilayani. Akhirnya si bapak melayani diri sendiri juga ya saudara ya. Jadi itu adalah sebuah gambaran mental kita yang mau melayani atau dilayani. Tetapi hari ini apa yang sesungguhnya Tuhan mau? Tuhan mau adalah kita untuk melayani. Amin. Kita diselamatkan untuk melayani. Mari kita baca perikop. Nanti ada beberapa ayat Alkitab yang kita baca. Saya minta bantuan multimedia ya, untuk membukanya. Tapi sekarang kita baca, saudara bisa buka Alkitab saudara dari Lukas 17
ayat 7 sampai 10. Ini adalah Tuhan Yesus yang berkata, ya, dia bercerita tentang sebuah perumpamaan tuan dan hamba. Saya bacakan ya bagi saudara ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu baru engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10, demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara-saudaraku, Yesus kasih 3 pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris artinya tuh enggak usah dijawab. Yang pertama adalah siapa? Kedua adalah bukankah? Ketiga ayat 9 adalah adakah? Saudara-saudaraku, dari ayat perikop ini Yesus berbicara tentang pelayanan, tentang status murid-muridnya. Jadi pada saat itu Yesus sedang mengajar murid-muridnya, tapi dia mengajar dengan perumpamaan. Tuan dan hamba itu adalah sesuatu perilaku atau suatu relasi yang biasa pada zaman itu. Tetapi hamba di situ dalam bahasa Yunani adalah doulos, artinya hamba, lebih tepat sebenarnya budak, ya, bond slave, gitu. Jadi dia hidupnya hanya sangat ditentukan oleh tuannya. Dia sendiri tidak bisa menentukan hidupnya, dan Tuhan menggambarkan itu sebagai posisi kita juga. Makanya dikatakan di dalam ayat 10 dikatakan demikian jugalah kamu. Lalu apa? Saya mau sharing beberapa implikasi ya, atau pengajaran yang tersirat dari perikop ini. Yang pertama, kalau posisi kita sebagai hamba, sebagai budak dari seorang tuan yang memiliki hidup kita, maka melayani tuan bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Jadi pelayanan itu bukan opsional, tetapi keharusan bagi setiap pengikut Kristus. Ayat 7 sampai 9 tadi yang kita baca, seorang hamba melakukan tugasnya itu enggak perlu ucapan terima kasih. Dan ini berarti menekankan sangat pentingnya tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Dan ini bukan kita lakukan, kita melayani, bukan kita lakukan supaya kita mau, bukan karena kita suka, bukan supaya kita dihargai. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan demikianlah juga kamu, maka murid-muridnya pada saat itu dan termasuk kita haruslah melayani karena kita ini adalah hamba Tuhan. Jadi prinsip yang pertama, karena kita sebagai anak Tuhan, sebagai doulos Tuhan, sebagai hamba Tuhan, maka wajib hukumnya kita melayani. Kita ada di dunia ini untuk melayani. Saudaraku, di dunia ini ada sungai, tapi sungai itu biasanya airnya enggak pernah habis. Sungai tidak pernah meminum airnya sendiri, betul? Dia akan mengalir terus. Pohon juga enggak pernah memakan buahnya. Pohon mangga, tadi pagi saya dapat kado ulang tahun yang pertama, ini ada buah mangga dari Sis Dewi ya di rumahnya ya, langsung pohon di rumahnya. Tetapi pohon itu enggak pernah makan buahnya. Saudara-saudaraku, itu artinya apa? Siapapun, apapun yang diciptakan oleh Sang Pencipta tidak pernah eksis di dunia ini untuk dirinya sendiri. Pasti untuk makhluk lain, orang lain, betul? Sungai adalah untuk memberkati daerah-daerah yang dialirinya, benar. Sebagai tempat ikan hidup.
tapi sungai tidak untuk dirinya sendiri. Begitupun pohon-pohon, buahnya bukan untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain yang memakannya. Jadi tidak ada satupun ciptaan di jagat raya ini yang diciptakan oleh Sang Pencipta ada untuk dirinya sendiri. Pasti segala sesuatu yang ada itu adalah untuk makhluk lain. Demikian juga kita, saudara dan saya diciptakan Allah untuk orang lain, untuk sebuah tugas, yaitu melayani orang lain. Engkau diselamatkan oleh Allah bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk melayani. Begitu juga gereja. Gereja ini ada bukan untuk anggotanya sebenarnya, tetapi untuk non-anggota. Karena gereja harus menjadi terang, atau gereja itu adalah terang dan garam dunia sekitarnya. Kalau gereja itu ada hanya untuk anggotanya, itu bukan gereja namanya, itu adalah klub hobi, klub marga, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita ini gereja pun eksis adalah untuk orang-orang di luar gereja. Artinya kita harus melayani orang-orang di luar sana. Karena begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan solusi untuk masalah mereka. Yesus sendiri memberi teladan buat kita, amin. Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28, dia sendiri mengatakan tentang dirinya, yaitu Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan hari ini ayat 10 Tuhan Yesus katakan, demikian juga kamu. So sekali lagi kita diselamatkan untuk melayani. Ya. Coba bilang kiri kanannya, kamu diselamatkan untuk melayani. Jadi kita pelayan itu adalah bukanlah sebuah pilihan. Ya, kita harus sadar posisi kita sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Jadi implikasi yang pertama dari perikop ini, kita sebagai hamba Tuhan sebagai Tuhan, bahwa enggak ada pilihan. Semua orang yang diselamatkan harus melayani. Jadi itu adalah sebuah keharusan. Lalu yang kedua di sini kita lihat adalah kerendahan hati. Hamba itu enggak punya posisi kedudukan yang lebih tinggi. Ya. Ia harus siap melayani kapanpun diperintahkan dan tanpa mengeluh. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati maka kita melayani milih-milih. Ya, milih orangnya seperti apa, ya, tampangnya mungkin, atau mungkin kekayaannya dan lain sebagainya. Dan sebenarnya murid-murid Yesus juga begitu. Ya, pada satu saat mereka berdebat di dalam perjalanan menuju Yerusalem, lalu Yesus tanya, ngapain sih lo berdebat keras gitu? Terus 12 muridnya bilang, enggak, Tuhan, siapa di antara kami yang paling besar? Terus apa jawab Yesus? Yang paling terbesar di antara kamu adalah mereka yang melayani. Begitupun ibunya Yakobus dan Yohanes itu datang kepada Yesus karena dia merasa kedua anaknya ini adalah murid yang paling setia sama Tuhan. Lalu dia tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapa sih nanti yang di sebelah kirimu dan sebelah kananmu? Tapi kembali Yesus, yang terbesar adalah mereka yang melayani. Jadi sebagai seorang hamba kita tidak punya posisi kedudukan yang tinggi, sehingga kita harus siap melayani senantiasa. Saudara lihat dikatakan di sini. Di sini kan dia bilang, siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak berarti yang dibajak apa nih? Sawah. Yang kedua adalah menggembalakan ternak, karena memang itu adalah dua mata pencaharian dari orang Yahudi pada saat itu. Dan jam kerja mereka itu biasanya mungkin dari jam 8, kayak kita sampai jam 5, tapi mungkin mereka sampai jam 3. Habis itu selesai, pulang, istirahat kan? Tapi dia bilang gini, Tuhan Yesus bilang, siapa yang habis kerja siang-siang,
lalu setelah dia pulang, terus tuannya bilang mari segera makan. Enggak. Sore-sore pun itu dia masih dibilang sediakan makananku, ikat pinggangmu, kasih aku makan dan minum. Kalau aku sudah selesai makan dan minum, baru kamu boleh makan dan minum. Berarti tidak mengenal waktu kerja atau waktu di luar kerja. Itu artinya kita pun adalah orang yang harus siap melayani Tuhan, siap mengikatkan ikat pinggang sama seperti Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, mengikatkan kain untuk menghanduki kaki muridnya yang kotor dan bau. Jadi saudara-saudaraku, hal yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kerendahan hati. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, pasti akan sulit kita melayani. Dan kita tahu di banyak gereja, termasuk gereja kita mungkin, di setiap gereja pasti ada perselisihan. Pasti ada pertikaian, ya. Ada kubu-kubuan, mau gereja kecil, gereja besar, gereja karismatik, gereja tradisional, pasti ada. Tetapi kuncinya satu, kenapa itu ada? Karena tidak ada kerendahan hati. Yang satu merasa lebih berhak, ya. Yang satu merasa lebih senior dan lain sebagainya. Dan pelayanan yang seperti itu biasanya akan sia-sia dan tidak menjadi berkat. Jadi prinsip yang kedua setelah prinsip yang pertama tadi mengenai keharusan adalah tentang kerendahan hati. Seorang hamba nggak punya pilihan, nggak punya kedudukan bahwa dia harus siap melayani, baik itu siang maupun malam. Jadi Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya dan juga kita semua tentang kerendahan hati dalam pelayanan. Ayat 10 dikatakan, kalau kamu telah melakukan segala sesuatu, ya, pelayanan, kamu jangan puas, kamu jangan merasa perlu ucapan terima kasih atau imbalan. Tetapi yang kamu katakan adalah, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, hamba-hamba yang tidak berhak, dan kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Yesus berkata sekali lagi di dalam Matius 20 ayat 26 dikatakan, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yohanes Pembaptis juga ketika dia mau membaptis banyak orang yang bertobat, tetapi apa yang dia katakan? Aku ini cuman suara yang ada di padang gurun. Aku ini bukan siapa-siapa. Jadi hal ini mengajarkan kita bahwa pelayanan harus dilakukan dengan sikap rendah hati tanpa mencari pujian atau penghargaan. Disakatakan ini ucapan terima kasih pun enggak di ayat ini dikatakan dalam melayani. Tetapi satu-satunya motivasi adalah melayani yang memiliki hidup saya, yaitu Tuhan, bukan untuk pengakuan diri kita. Jadi yang kedua adalah kita dipanggil untuk melayani Yesus dengan sikap rendah hati. Kita harus siap untuk melayani orang lain, tidak memandang status atau kedudukan. Hal yang ketiga, pelayanan ini adalah soal tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Dikatakan tadi, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Artinya seorang hamba, kita semua sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bertanggung jawab. Kalau saudara tidak melayani, maka saudara sesungguhnya tidak bertanggung jawab dengan baik di hadapan Tuhan. Saudara tidak melakukan tugas dari Tuhan, apalagi menyelesaikannya. Ya. Jadi hamba dalam perikop ini adalah siap dalam posisi yang selalu siap pagi maupun malam, sore untuk melayani Tuhannya. Dan letak kehormatan dari seorang hamba adalah loyalitas dan ketaatannya. Jadi ini yang ketiga menggambarkan bahwa pelayanan kita sebagai orang Kristen harus berakar pada ketaatan kepada Allah. Dan memang melayani itu adalah hal yang gak gampang. Itu sebabnya memang kalau ditanya siapa yang mau melayani, itu sulit sekali saudara-saudara. Kenapa?
Karena memang di dalam pelayanan itu ada tension. Tension itu artinya tarik menarik. Antara apa? Menyukakan saya atau memuliakan Tuhan. Ya. Kalau misalnya ini menyukakan saya mau melayani. Tetapi itu bukan pelayanan di hadapan Tuhan. Pelayanan yang sesungguhnya adalah memuliakan Tuhan. Dan ini biasanya terjadi tarik menarik. Kita masih berpikir bahwa saya mau melayani, tapi saya nggak mau mengorbankan kesukaan saya. Saya nggak mau mengorbankan waktu saya. Dan ini adalah hambatan untuk melayani. Hambatan kita adalah ego kita, kesibukan kita, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi hari ini Tuhan katakan bahwa melayani, hal yang ketiga adalah sebuah tanggung jawab. Kalau yang namanya tanggung jawab, ya harus dilakukan, amin. Kalau nggak dilakukan berarti tidak bertanggung jawab. Hal yang berikutnya, ya, yang Tuhan katakan di dalam ayat ini adalah bahwa tidak berhitung dalam melayani. Dia bilang dia tidak berhak untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Hamba ini nggak dikasih istirahat, saudara-saudaraku, atau dikasih penghargaan setelah dia menyelesaikan tugasnya di siang hari. Justru dikasih lagi pekerjaan untuk nyiapin makanan. Ya. Saudaraku, seorang hamba itu pada saat itu tidak mengharapkan imbalan atas pekerjaannya. Ia melayani karena ya memang tugasnya. Kami hanya melakukan apa yang harus, garis bawahi kata harus di dalam ayat 10. Harus kami lakukan. Saudaraku, ini adalah mengajarkan kita kalau melayani itu harus ikhlas, harus tulus, tidak mengharapkan pujian atau imbalan. Tetapi jujur, termasuk pendeta, mungkin termasuk saya tanpa saya sadari, saya tidak maksud seperti itu. Saya minta ampun kalau itu terjadi. Mengharapkan sesuatu dari pelayanan, mengharapkan diberkati Tuhan, mengharapkan, khotbah kamu bagus, Aldo. Mengharapkan pujian-pujian. Ya. Itu adalah motif yang salah. Mencari pengakuan, itu adalah yang salah. Belum lagi mencari materi. Ya. Berapa banyak pelayan Tuhan, terutama pelayan musik, yang pindah ke gereja lain, karena di sana PK-nya lebih besar. Jadi itu adalah motivasi yang salah. Pertama tadi mencari pengakuan, yang kedua adalah mencari keuntungan materi. Ya. Atau yang ketiga ada juga, ini biasanya di tingkat yang lebih senior, pendeta-pendeta, yaitu mencari kekuasaan. Mereka menggunakan pelayanan untuk dapat kekuasaan dan pengaruh. Ya, itu sebabnya di zaman pemilu pilkada, ada pendeta yang kepleset soal ini. Sehingga di atas mimbar mereka kampanye kepada seorang pendeta, presiden tertentu atau gubernur tertentu. Saudaraku, Allah wajib gak memberi upah atas pelayanan kita? Tolong jawab, wajib gak? Allah tidak wajib memberikan upah. Tetapi karena kebaikannya, Allah bisa juga memberi upah kepada kita. Namun ketika Allah memberikan upah atas kita, keputusan itu bukan karena kita berhak. Saudaraku, sehebat apapun pelayananmu itu, tidak akan pernah mencapai titik impas, apalagi melampaui dari kasih Allah kepada saudara. Benar gak? Gak pernah akan bisa lunas terbayar. Karena dia mengorbankan dirinya, nyawanya di kayu salib untuk saudara. Sehingga sebesar apapun pelayanan saudara, itu tidak pernah menjadi impas. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi ketika Allah tapi juga memberikan upah kepada kita, keputusan itu lahir dari kebaikannya Tuhan. Karena kedudukannya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudaraku, prinsip yang keempat adalah bahwa gak boleh hitung-hitungan di dalam melayani. Mikir-mikir.
Oleh karenanya kita masuk ke hal yang kelima. Itu hanya bisa kita lakukan kalau ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang mendorong kita untuk bisa melayani dengan mau berkorban, untuk melayani enggak mengharapkan apa-apa. Hanya kasih karunia Tuhan. Artinya kita melayani sebagai respons karena anugerahnya. Dan saudara-saudaraku, kita melayani sesungguhnya bukan untuk kepentingan Tuhan. Saudara enggak melayani Tuhan, Tuhan merasa rugi? Enggak. Tapi melayani Tuhan itu sebenarnya adalah kewajiban kita. Adalah respons kita karena Allah yang sudah terlebih dahulu melayani kita. Oleh karenanya dalam pelayanan, sekali lagi, kita harus mau berkorban. Kalau misalnya kita melakukan visitasi, misalnya 4 orang visitasi kunjungan kepada beberapa orang, ayo jam berapa, tanggal berapa, itu paling susah menentukan. Kenapa? Karena masing-masing tidak mau mengorbankan waktunya, betul? Ya. Kalau misalnya pun terjadi kesepakatan gitu ya, tapi kesepakatan cuma 4 orang. Yang 1 orang, saya nggak bisa melayani. Karena pada saat itu saya punya waktu untuk menggunakan apa yang sudah terjadwal. Padahal seharusnya saudara-saudaraku, kalau kita mengerti kasih karunia Allah, yang 1 orang ini harus mengorbankan waktunya untuk menyamakan dengan yang 4 lain, sehingga 5-5-nya ini boleh melayani kunjungan. Itu hanya 1 contoh saja. Pelayanan tidak boleh pelayanan yang transaksional. Saya memberi apa, lalu saya mendapatkan apa. Ya. Jadi ada 5 hal saudara-saudaraku yang kita dapatkan dari perikop ini. Yang pertama adalah pelayanan itu adalah sebuah keharusan. Yang kedua, pelayanan harus dilakukan dengan rendah hati. Yang ketiga, pelayanan itu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Yang keempat adalah pelayanan itu nggak boleh hitung-hitungan kepada Tuhan. Dan yang terakhir tadi kita dapatkan, kita hanya bisa melayani dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, itu adalah prinsip yang harus kita pegang. Dan sedikit saya mau menambahkan tentang bagaimana, apa sih pelayanan yang harus kita lakukan. Saya mau mencobanya, ada 5 sebenarnya, tapi ada banyak lagi. Tapi saya mau belajar dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang mengajarkan tentang pelayanan. Pelayanan yang pertama adalah yang bisa kita lakukan. Kita buka di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 7. Tolong dibuka supaya jemaat bisa baca. Ya, saya akan bacakan. Ya, ini adalah pelayanan pertama, yaitu pelayanan pertama adalah pelayanan memberi dorongan, memberi semangat. Ya, tadi sudah dibaca oleh Ibu Emi. Saya bacakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan siapa? Sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka dan yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Jadi saudara-saudaraku, pelayanan yang pertama adalah sebuah perintah bahwa kita ini harus saling menguatkan. Yang kuat menguatkan yang lemah, betul? Yang kuat secara finansial boleh menguatkan yang lemah secara finansial. Yang kuat secara spiritual juga menguatkan yang lemah secara rohani. Yang kuat secara fisik sehat harus menguatkan yang lemah
secara fisik atau yang menderita sakit. Jadi kita diperintahkan untuk saling menguatkan, dan ini adalah pelayanan yang kelihatannya mudah karena memang bisa kita lakukan. Tetapi kita seringkali enggan, malas untuk kepentingan kita untuk memberikan dorongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Saudara-saudaraku, itu pelayanan yang pertama. Jadi melayani dengan memberikan dorongan kepada mereka yang sedang lemah lesu, yang ada persoalan, yang sakit, yang lemah secara keuangan. Itu adalah pelayanan yang pertama. Jadi saya tidak berbicara di sini pelayanan tentang bagaimana harus melayani di gereja. Itu penting, saudara-saudaraku. Tetapi ini adalah pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memberikan dorongan atau kekuatan. Yang kedua, ini adalah pelayanan yang penting. Saudara jangan bosan ya, kalau kami dari Mimbar ini selalu mendengungkan, yaitu pelayanan penginjilan. Kita baca di dalam Roma 15 ayat 16 dikatakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi yang dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi Roma 15 ayat 16 menegaskan, supaya aku, katanya, menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Artinya bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Dan itu artinya jemaat di Roma, termasuk jemaat di Grip, itu dipanggil untuk melakukan penginjilan. Dengan mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang juga sebagai penginjil, karena dia mencari orang-orang yang hilang dan tersesat. Dan Allah juga memberikan pelayanan penginjilan kepada Paulus dikatakan. Paulus ini adalah rasul yang khusus untuk menginjili orang-orang non-Yahudi. Dan Tuhan kita Yesus Kristus memberi teladan. Dia melayani. Ya, dia menginjili. Jadi saudara-saudaraku, kita setiap anak Allah dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Jika saudara dan saya tidak ada keinginan, tidak ada usaha untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang tidak benar di hadapan Allah. Kita enggak berhak menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus jika kerjaan Yesus bukanlah pekerjaan kita. Amin. Apa itu pekerjaan Yesus? Menginjili, menyelamatkan yang hilang, mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Seharusnya kita mempunyai tujuan hidup, tujuan yang memotivasi hidup kita. Yang pertama, kita ingin masuk surga bersama Tuhan. Amin. Tetapi kita juga harus ingin membawa sebanyak mungkin orang ke surga bersama-sama dengan kita. Mari saudara, mintalah kepada Tuhan untuk meletakkan jiwa-jiwa di dalam hati saudara. Dan boleh kita menangkan. Yang ketiga, pelayanan itu adalah dengan memberi. Ya. Coba kita baca Roma 15 ayat 25 sampai 27. Paulus katakan gini, tapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab, jadi dia mau ke Yerusalem, dia bawa bantuan untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu istilah yang dipakai untuk orang-orang yang percaya ya. Ya, dulu sebelum disebut orang Kristen, pertama kali di Antioquia, mereka disebut adalah orang-orang kudus. Ya, orang yang sudah percaya. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan. Makedonia dan Akaya ini adalah orang-orang non-Yahudi yang diinjili oleh Paulus ya, di Asia Kecil. Mereka jemaat ini mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Artinya mereka menggalang persembahan untuk dibawa Paulus ke Yerusalem untuk dikasih kepada orang-orang Kristen
yang miskin. Ya. Lalu ayat 27, keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban. Jadi memberi itu adalah sebuah pelayanan dan itu adalah sebuah kewajiban. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, bangsa lain, maka wajiblah bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. So saudara-saudaraku, yang ketiga, saudara bisa melayani dengan memberi seperti jemaat di Asia Kecil ini. Ya. Kita dipanggil untuk melayani dengan memberi, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, ini yang memberi adalah jemaat yang tadinya bukan Yahudi, bukan Kristen. Tetapi dia menjadi Kristen dan mereka merasa bersuka cita kalau mereka diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan oleh karena itu mereka berpikir untuk memberi sesuatu kepada sebuah daerah, ya, yang namanya Yerusalem, di mana di situ pertama kali orang-orang kudus di situ. Betul? Lalu apa aplikasinya buat kita? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus ingat kepada senior rohani kita. Betul ya? Akaya di mana tadi? Di Makedonia dan Akaya ini adalah ingat kepada orang-orang yang membuat mereka selamat. Sehingga mereka nitip persembahan. Dan kita harus mengingat juga kepada orang yang membawa kita kepada Tuhan. Orang yang senior secara rohani. Pendeta juga kita harus pikir. Bukan kode ya, kebetulan saya ulang tahun. Enggak gitu ya. Dan ini bukan soal besar kecil, tapi saudara yang mengucap syukur bahwa saudara dibawa kepada Tuhan Yesus, maka saudara pasti ada keinginan untuk memberkati. Mami saya tuh anak pendeta, ya, kecil, lahir dan kecil di Balige, gitu ya. Dan dia tahu bagaimana kehidupan seorang keluarga pendeta. Sehingga dia sekarang kalau ketemu pendeta nggak bisa diam. Langsung dia merogoh tasnya lalu memberikan. Walaupun mungkin itu cuma 50.000 ya, atau berapa ribu, dia sekali lagi bukan kode ya. Bukan kode. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghormati orang-orang yang senior, ya, yang memberkati kita secara rohani. Saya mengucapkan terima kasih di sepanjang pelayanan saya. Ada di antara saudara yang memberikan kasih kepada saya pada saat Natal, pada saat ulang tahun dan lain sebagainya. Dan itu adalah pelayanan saudara. Tetapi yang kedua adalah pelayanan ditujukan kepada orang-orang miskin. Berarti memberi juga itu adalah memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi saudara-saudaraku, saudara tahu pasti. Dalam kehidupan saudara, siapa orang yang membutuhkan persembahan? Siapa yang butuhkan diberi. Dan Tuhan hari ini katakan pelayanan itu juga dengan memberi. Memberi kepada orang yang senior secara rohani dan juga orang-orang yang membutuhkan. Karena Paulus katakan kita ini sebenarnya orang-orang yang berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, amin. Seberapa besar saudara melayani, saudara jangan pernah berkata saya klaim Tuhan. Tuhan bukan asuransi yang diklaim. Tetapi saudara harus berpikir bahwa apapun yang kau perbuat, itu tidak akan pernah cukup untuk membayar hutang saudara yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Justru kita ini berhutang terus dalam hidup. Kita harus melayani. Salah satunya adalah dengan memberi. Memberi kepada para senior rohani, elders, atau pendiri gereja kita. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia dan di Akaya. Jadi pelayanan yang ketiga adalah dengan memberi. Memberi kepada gereja, ya, karena gereja juga membutuhkan persembahan. Ya. Dalam konteks ibadah seperti ini, persembahan bukan saja sebuah tindakan penyembahan, tetapi dia juga tindakan melayani. Hari ini kita pelajari, amin. Ya. Mungkin saudara tidak bisa melayani berkhotbah bernyanyi, tapi saudara bisa melayani dengan memberi, betul ya? Yang setuju katakan amin. Nah, pelayanan yang keempat adalah, ini juga penting, pelayanan doa. Coba kita baca
ayat 30 sampai 31. Ya. Jadi yang keempat adalah pelayanan yang bisa kita lakukan adalah pelayanan doa. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama. Saya ulangi, bergumul bersama-sama dengan aku di dalam doa kepada Allah untuk aku. Supaya apa? Paulus tuh minta didoakan. Supaya aku ini terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Supaya dia tidak disiksa terus. Lalu supaya pelayananku untuk di Yerusalem itu disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Karena banyak juga orang-orang Kristen Yahudi yang menyerang dia. Karena dia bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Lalu ayat 32 dikatakan, kamu berdoa agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, supaya aku sehat, dia bilang. Supaya beroleh kesegaran sama-sama dengan kamu. So saudara-saudaraku, pelayanan yang keempat adalah pelayanan doa. Ini adalah pelayanan yang bisa dilakukan oleh semua orang, betul? Saudara tidak bisa melayani yang lain, tapi saudara bisa melayani dengan doa. Jadi kita dipanggil untuk melayani dalam pelayanan doa. Ya. Saudara-saudaraku, doa adalah sebuah pelayanan. Doa itu bukan sekedar berdoa untuk persiapan pelayanan seperti yang tadi kita lakukan di bawah. Kita mau melayani lalu kita berdoa. Tetapi doa itu sendiri adalah sebuah pelayanan. Oleh karena itu saya dorong saudara-saudara untuk berdoa. Berdoa bukan cuma minta tetapi berdoa syafaat. Syafaat maksudnya. Yaitu bersyafaat bagi orang lain. Di dalam waktu teduhmu. Dan juga di dalam doa malam yang kita adakan. Saudara mau melayani di dalam doa, datanglah, hadirlah di dalam doa malam. Paulus bilang kita harus mendoakan supaya orang pelayanannya berhasil, supaya dia tidak disiksa di ayat tadi kan, dan supaya dia sehat. Di dalam pokok-pokok doa kita, itu kita doakan gereja kita, bangsa kita doakan orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit. Paulus katakan tadi di ayat 30, ya, aku minta saudara-saudara untuk bergumul dan berdoa bersama-sama. Di dalam diskusi kita doa malam yang lalu, ya, tercetus dari salah satu teman kita, kenapa ya? Kita pikir, kenapa doa malam ini sepi saudara-saudaraku? Orang gak mau ikut doa malam. Hari ini saudara saya katakan, saudara harus melayani dengan berdoa. Kalau saudara gak bisa memberi, saudara bisa berdoa, betul? Oleh karenanya hadir. Karena di situ banyak orang-orang yang memerlukan doa kita. Orang yang sakit dan lain sebagainya. Ya gimana ya Bang? Nah, kemarin waktu diskusi. Doa kita gimana ya? Harusnya ada apa? Kupas Alkitab. Doanya gimana caranya kita rubah supaya menarik? Saudara-saudaraku, saya ngelihat banyak gereja yang namanya doa ya begitu. Ada daftar doa, lalu kita doakan, kalau perlu kita tumpang tangan. Nggak ada cara lain saudara-saudaraku. Masalahnya kita mau nggak melayani melalui doa. Baik itu doa pribadi, setiap pagi atau setiap malam, bukan cuma doa untuk engkau dan keluargamu, tapi doa untuk orang-orang lain. Saya di handphone saya itu di notesnya selalu ada pokok doa. Ya, setiap saya bertemu orang, selain pokok doa yang ada di warta gereja, setiap saya bertemu orang, doakan saya Pak Pendeta, doakan ini, saya tulis selalu supaya saya nggak lupa. Ya. Jadi saudara-saudaraku, pelayanan yang Tuhan mau hari ini yang keempat adalah pelayanan doa. So mari saudara kita berdoa syafaat di doa pribadi maupun doa malam. Karena yang namanya jam doa ya begitu. Itu artinya kita berdoa secara individual, secara pribadi, tetapi juga kita berdoa secara korporat. Ya, di dalam doa malam. Oleh karenanya itu sekali lagi saudara, saya dorong saudara. Kalau saudara belum pernah melayani apa-apa di gereja atau di mana, salah satu pelayanan adalah pelayanan doa.
mari saudara terbeban untuk datang di dalam doa malam. Sekali sebulan di tempat ini. Kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, tetapi intinya bukan itu. Intinya adalah berdoa. Amin. Saudara siap untuk melayani dalam doa? Yang setuju katakan amin. Boleh lebih keras? Baik. Yang berikutnya adalah yang kelima adalah pelayanan ibadah. Mari kita baca Roma 16 ayat 25 sampai 27. Yang terakhir ya. Dia katakan begini, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka dalam ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah penyembahan, ini adalah doksologi. Jadi pelayanan kita adalah ketika melakukan ibadah. Ibadah itu artinya penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan tidak hanya dalam bernyanyi, tetapi di dalam doa dan membacakan firman. Ketika kita melakukan ibadah di tempat ini, termasuk ketika kita melayani, itu adalah pelayanan. Yang beribadah melayani, yang melayani ibadah itu juga adalah pelayanan. Jadi kita masing-masing dipanggil untuk pelayanan penyembahan bagi Allah satu-satunya yang maha kuasa, maha bijaksana. Kemuliaan sampai selama-lamanya hanya kepada Dia oleh Yesus Kristus. Gereja adalah komunitas orang percaya yang saling melayani. Kita bisa dapat melayani di gereja dengan berbagai cara. Dengan berdoa malam, dengan memberi di dalam ibadah, di dalam mengajar sekolah minggu, menjadi pemuji, berkhotbah, mengunjungi jemaat yang lain dan sebagainya, itu adalah ibadah. Roma 12 ayat 1 mengatakan, boleh dibuka? Ya. Jadi ibadah kita sebenarnya ada dua macam. Satu ibadah ritual, tetapi bukan hanya sekedar ritual mekanis, ritual yang bermakna, yaitu ketika kita melakukan ibadah seperti ini. Tetapi ada ibadah atau pelayanan yang kedua, adalah ketika ibadah kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Paulus katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah ritual hari ini itu baik, tetapi juga ada ibadah aktual, artinya dalam kehidupan sehari-hari, 24 jam di dalam 7 hari. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Ketika saudara ibadah di sini, saudara di-charge, ya, saudara dimotivasi oleh firman Tuhan, oleh serangkaian elemen ibadah dari awal hingga akhir. Tetapi itu enggak selesai. Setelah keluar dari tempat ini, kita pindah dari ibadah ritual ke ibadah aktual, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Dan dikatakan firman Tuhan itu adalah ibadahmu yang sejati. Boleh saya minta pemusik untuk naik? Saudaraku, saya akan membawakan sambil mempersiapkan kita di akhir, saya akan menceritakan sebuah cerita ya, yang diceritakan oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Pendeta Benny Solihin. Ya, saudara bisa cari di YouTube-nya. Judulnya cerita ini adalah Sekuntum Bunga yang Layu. Saudara mungkin pernah dengar, tapi mudah-mudahan kalau saudara mendengar lagi hari ini, saudara dikuatkan. Ceritanya begini, seorang pendeta setengah tua datang ke satu rumah sakit, dia bermaksud untuk membesuk seorang anak muda. Anak muda ini adalah jemaatnya yang dalam 3 bulan terakhir terkena kanker yang sangat ganas. Anehnya, sang pendeta itu membawa sekuntum bunga yang sudah layu. Lalu dia taruh di
meja di vas di pinggir tempat tidur sang anak muda yang sedang sakit ini. Dan anak ini sangat senang karena dikunjungi oleh pendetanya untuk kesekian kalinya setelah dia selama 3 bulan mengalami sakit kanker. Lalu mereka ngobrol-ngobrol dengan sang pemuda itu, ya. Sang pendeta menghibur, ya, pemuda itu. Pemuda ini dulu adalah pemuda yang maco, yang kekar, mukanya juga ganteng, tapi pada hari itu sudah terkuras habis. Badannya tinggal kulit dan tulang akibat dari sel-sel kanker ganas yang menggerogoti pemuda itu. Berkali-kali sang pemuda itu berkata, aduh Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan. Saya akan mempersembahkan tubuh saya ini kalau sudah kembali sehat sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Sang pendeta kemudian agak tertawa mendengarnya. Ya sudah, saya doakan ya supaya kamu sembuh dan melayani Tuhan. Setelah ngobrol ngalor ngidul sana sini, lalu pendeta berkata, saya pamit pulang dulu ya. Ayo kita berdoa. Lalu mereka berdoa, setelah selesai berdoa pendeta pun pamit. Tetapi baru saja dia melangkah keluar pintu, anak muda ini ngomong, Pak Pendeta. Pendeta tuh menoleh, apa? Lalu pendeta itu masuk lagi, ada apa anak muda? Lalu sang pemuda menjawab, bolehkah saya bertanya kepada Bapak Pendeta? Oh boleh, mau nanya apa katanya. Tadi pendeta datang saya bingung. Kenapa kali ini Pak Pendeta datang dengan membawa sekuntum bunga yang udah layu? Kenapa Pak? Kata pemuda itu. Lalu pendeta ini pun tersenyum dan berkata, boleh gak saya duduk lagi? Oh boleh, silakan Pak Pendeta. Silakan Pak. Lalu dia bilang, pendeta itu menatap pemuda itu dan berkata, boleh gak saya berterus terang sama kamu? Oh ngomong aja terus terang Pak Pendeta, ya. Jangan ada apa-apa di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Saya senang kalau Pak Pendeta itu berterus terang. Kemudian pendeta itu berkata, nah ingatkah beberapa tahun yang lalu waktu istri saya mendekati kamu dan berkata, itu anak-anak remaja membutuhkan pembimbing kelompok kecil, mau gak engkau membimbingnya? Lalu kamu ingat gak jawab kamu apa? Waduh Pak Pendeta, saya tuh masih sibuk dengan kuliah. Ya. Lalu ketika kamu skripsi, ya, teman-temanmu yang pemuda bilang, ayo kamu jadi ketua komisi pemuda. Kamu kan yang paling ganteng, paling berkarisma. Tapi lagi-lagi kamu menolak kan? Sambil bilang, enggak saya lagi ribet bikin skripsi. Benar enggak? Itu yang kau katakan. Pemuda ini diam saja. Tapi dari raut mukanya ada penyesalan. Artinya dia berkata iya. Ingat enggak? Setengah tahun yang lalu ketika saya datang kepadamu, saya bilang, yuk pimpin paduan suara kor di gereja kita. Karena yang biasa ngelatih itu udah pergi keluar kota. Tapi kamu jawab apa pada saat itu? Maaf, saya sekarang udah kerja, saya gak punya waktu. Kamu menolak lagi bukan? Tadi setelah engkau kena kanker, beberapa kali saya datang besuk, berkali-kali juga engkau bilang, Pak Pendeta, doakan saya. Kalau Tuhan sembuhin saya ingin mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Anak muda, dengerin saya ya. Engkau sedang memberikan Tuhan sekuntum bunga yang sudah mulai layu. Apakah kamu pikir Tuhan layak hanya menerima sekuntum bunga yang sudah layu? Lalu pemuda itu terdiam. Dia tertunduk dan mulai menangis. Air matanya mengalir dengan deras. Sederas kalimat-kalimat yang dia dengar dari pendetanya. Tetapi itu semuanya adalah benar adanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus,
Bukankah banyak orang-orang yang mengaku Kristen seperti pemuda tersebut di atas? Kita sering janji jika Tuhan menyembuhkan, kita mau jadi pelayan Tuhan, mau mempersembahkan waktu, harta, hidup saya untuk melayani Tuhan. Tapi saat seperti itu, sebenarnya kita sedang memberikan sekuntum bunga yang telah layu, tubuh yang sisa bagi Tuhan. Emangnya Tuhan pengemis atau pengamen yang diberi yang tidak ada harganya? Selayak itukah Allah yang sudah menyelamatkan kita, kita beri dengan sisa tubuh kita, kesehatan yang sudah menurun, sudah menjelang saat-saat akhir? Di manakah saudara dan saya ketika kita masih perkasa, masih sehat, masih jaya, hidup berkelimpahan? Di mana kita? Mungkin pada masa-masa itu kita sibuk dengan ambisi pribadi kita, bisnis kita, anak kita, profesi kita, keinginan kita sendiri. Marilah kita jujur, banyak kita seperti itu ketika Tuhan meminta kita selagi kita masih sehat. Ketika kita diminta dan ada kesempatan untuk melayani, kita selalu berkata, entar ya, jangan aku dulu, dia aja. Tapi sampai kapan? Nanti-nanti terus. Kapan nantinya? Apakah setelah saudara dipasang alat pacu jantung? Apakah setelah saudara harus cuci darah seminggu 2 kali? Apakah saudara harus di kemoterapi dulu? Atau penuh dengan selang-selang infus? Setelah kena stroke, lalu kita berkata, Tuhan, pakailah aku. Sesungguhnya kita sudah memberikan sekuntum bunga yang sudah layu, hampir mati. Dan pada saat itu Tuhan berkata, tar dulu. Emang kamu pikir saya cuma layak menerima barang-barang bekas, barang-barang sisa? Kamu tuh kasih bunga yang sudah layu. Betapa tidak tahu dirinya kita beserta keluarga kita. Tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Siapa sih yang merajut kita sewaktu kita masih dalam kandungan orang tua kita? Tuhan. Siapa yang selalu menjaga dan menopang kita dari segala mara bahaya pada saat kita duduk, berdiri, makan, tidur, naik mobil? Pasti Tuhan. Siapa yang menuntun kita dari masa kecil sampai berhasil, sampai saat ini adalah Tuhan. Siapa yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita ataupun keluarga kita? Tuhan. Kalau begitu, layakkanlah jika Tuhan meminta kita dari tubuh yang masih sehat ini, masih produktif, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, sekaligus menjadi dupa yang harum bagi Allah. Jangan tunggu sampai injury time. Karena kalau saat injury time mungkin saudara sudah masuk kategori sekuntum bunga yang sudah layu. Saudaraku, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Karena hidup ini hanya sementara. Selalulah berdoa, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Karena bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari saudara, yang wanita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Yang wanita saja. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya. Mari kita yang pria nyanyikan lagi dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya mari bangkit diri, sama-sama nyanyikan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menegur kami, mengingatkan kami selagi kami masih kuat. Kami wajib, kami harus melayani Tuhan dalam kehidupan keseharian kami, melalui profesi, kedudukan yang sedang kami kerjakan saat ini, maupun di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam komunitas orang-orang kudus. Kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling memberi, kami boleh saling berdoa. Itu adalah pelayanan yang Tuhan minta. Roh Kudus kuatkan kami, ingatkan kami terus akan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena hanya itulah yang bisa menguatkan kami untuk melayani. Tolong jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.